Baik, di video kali ini kita akan membahas mengenai uji pemahaman. Kita akan membahas soal-soal mengenai dinamika gerak dari video-video yang sudah kita bahas ya, mengenai hukum Newton pertama, hukum Newton kedua, dan hukum Newton yang ketiga. Oke, langsung saja kita ke soal yang pertama. Perhatikan gambar berikut. Benda bermasa 4000 gram ya. 4000 gram ini sama dengan 4 kg, teman-teman. Ya. Kemudian diletakkan pada bidang datar yang licin, kemudian benda tersebut diberikan gaya tarik ya. Berarti benda bermasa M ini yang sebesar 4 kg ini ditarik ya dengan gaya F1 sama besar dengan F2 ya. F1-nya ini 20 Newton. Kemudian F2 juga sama 20 Newton. Kemudian pada F2 di sini, ini terdapat sudut elevasi terhadap sumbu X ya, yang ini sumbu X. Kemudian nanti yang ini sumbu Y ya. Kemudian nilainya nanti akan dekat dengan sumbu X ya. F2X. Berarti di sini F2 cos theta. Di mana F2 nilainya adalah 20, cos 60 adalah setengah. Berarti 20 dikalikan 1/2 sama dengan 10 Newton, teman-teman. Yang ditanyakan pada soal yang pertama ini adalah besar dan arah percepatan dari benda tersebut ya. Berarti di sini ada dua pertanyaan, kemana arah bendanya, kemudian berapa besar percepatannya. Oke, di sini kalau kita amati ya, kita analisa bahwa benda bermasa 4 kg ini dia mengalami yang namanya pergerakan. Kalau benda mengalami pergerakan, maka kita akan menggunakan persamaan dari hukum Newton yang kedua ya. Persamaannya adalah sigma F sama dengan M dikalikan A ya. Berarti di sini ada total gaya yang bekerja. Oke, baik teman-teman. F1 dengan F2 di sini dia arahnya berbeda ya. F1 arahnya ke kiri, di mana arah ke kiri ini nilai tandanya, nilai arahnya ini adalah nilai negatif. Sementara kalau misalkan arahnya itu ke kanan ya, arahnya ke kanan, itu menandakan nilainya adalah nilai positif. Ya, berarti F1 ini adalah negatif F1. Karena di sini kan total gayanya yang bekerja pada benda itu ada dua, F1 dengan F2. F2 ke kanan, F1 ke kiri ya. Kita ambil terhadap sumbu X-nya karena benda itu bergerak pada horizontalnya bukan pada vertikalnya, teman-teman. Ya, kemudian ditambah F2 ya, ditambah F2 sama dengan masanya 4 kg. Kemudian dikali A karena di sini nanti yang ditanyakan adalah percepatannya. Ya. Kemudian langsung kita masukkan nilai-nilainya. F1 20 ya, negatif 20 ditambah F2. Karena di sini kita ambil pada sumbu X, sudah kita selesaikan tadi, F2 cos theta nilainya adalah 10 ya teman-teman. Negatif 20 ditambah 10 sama dengan 4 dikalikan A. Negatif 20 tambah 10 sama dengan negatif 10 sama dengan 4 dikalikan A. Oke, tinggal pemindahan ruas, berarti untuk menentukan percepatannya ini sama dengan negatif 10 dibagi dengan 4. Kita dapatkan nilai percepatannya adalah negatif 2,5 meter per second kuadran ya. Dimana tanda negatif ini menunjukkan arahnya tadi kemana, teman-teman? Arahnya adalah ke kiri ya. Sehingga di sini kita sudah mendapatkan jawabannya. Jawabannya itu adalah yang A. Besar percepatannya 2,5 meter per second kuadrat dan arahnya ya, arahnya adalah arah ke kiri. Berarti tandanya nilainya itu adalah negatif, teman-teman.
Jadi ini sama seperti materi vektor yang sudah kita bahas pada video sebelumnya ya. Jadi jangan sampai lupa karena pasti akan berkaitan dengan materi-materi sebelumnya teman-teman. Oke, kita lanjut teman-teman ke soal berikutnya. Kita lanjut ke soal yang nomor 2 ya. Perhatikan gambar berikut. Ya, balok A bermassa 2 kg ya. Yang A ini 2 kg. Kemudian yang B adalah 3 kg. Kemudian didorong ya sebesar 200 Newton ya. Berarti di sini didorong sebesar 200 Newton. Berapa besar gaya aksi reaksi antara kedua benda? Antara kedua benda dan dinding. Ya. Kalau misalkan di sini yang ditanya adalah gaya aksi reaksi ya. Sesuai dengan persamaan kita pada hukum Newton yang ketiga ya. Besarnya gaya aksi F aksi ya. Itu sama besar dengan reaksinya. Tetapi di sini ada tanda negatifnya. Tanda negatif ini hanya menunjukkan nilai arahnya. Ketika benda A dan B ini didorong, maka akan terpantul oleh dindingnya dan akan bergerak ke kiri, kan gitu. Jadi besar yang diterima oleh dinding ini sama besar juga dengan gaya yang diberikan pada benda A dan benda B sebesar 200 Newton. Makanya tetap sama teman-teman gayanya. Tetapi nanti arahnya akan berbeda. Tidak mungkin ketika kita memberikan gaya berbeda gaya yang diterima dinding ini gitu ya. Pasti akan sama. Ini hukum Newton yang ketiga. Ini cukup mudah ya teman-teman. Kita lanjut ke soal berikutnya, ke soal yang nomor 3. Jadi di sini ada soal pernyataan. Jika resultan gaya yang bekerja pada benda sama dengan 0, oke, ini berarti hukum Newton yang pertama, sigma F sama dengan 0 ya. Jadi total gaya yang bekerja pada benda itu sama dengan 0 ya nilainya. Tetapi tetap terdapat gaya yang bekerja, tetapi total gayanya atau resultannya itu sama dengan 0. Ya, ini hukum Newton yang pertama atau kelembaman ya teman-teman. Hukum Newton yang pertama. Jadi di pernyataannya yang benar bagaimana ya? Kemarin sudah kita bahas pada video sebelumnya bahwa hukum Newton yang pertama ini ya. Ini menyatakan pada kondisi benda diam ya. Pada benda diam atau bendanya itu bergerak tetapi bergeraknya dengan kecepatan ya gerak lurus beraturan ya GLB. Jadi ini jawaban yang tepat itu adalah 2 dan 4. Benda mengalami GLB gerak lurus beraturan. Sehingga jawaban yang tepat itu adalah yang D teman-teman, 2 dan 4. Jadi ini udah kita bahas pada video sebelumnya mengenai hukum Newton yang pertama. Jadi ada dua kondisi ketika benda itu mengalami resultan gaya yang bekerja pada benda sama dengan 0, yaitu benda diam atau benda itu mengalami gerak lurus beraturan. Oke, berarti kita lanjut ke soal berikutnya, ke soal yang nomor 4. Oke. Benda mula-mula diam bermassa 5.000 gram ya, dimana 5.000 gram ini sama dengan 5 kg ya teman-teman. Kemudian diletakkan pada lantai dasar yang licin. Jika benda tersebut diberikan gaya tarik sebesar 12 Newton, besar jarak yang ditempuh benda setelah 10 detik ya. Berarti di sini ada F, kemudian di sini ada waktu, dan ini adalah massa ya. Berarti ada 3 besaran ya, massa, gaya, dengan waktu. Kemudian kita gambarkan dulu agar memudahkan kita dalam mengerjakan soal. Berarti di sini ada suatu benda yang bermassa 5 kg. Kemudian dia ditarik dengan gaya sebesar 12 Newton, teman-teman. Ya. Kemudian benda ini ketika ditarik maka akan bergerak. Pada saat detik ke-10, oke, kita misalkan detik 10 itu posisinya di sini.
10 detik ya. Berapakah jarak yang ditempuhnya? Berarti berapakah jarak dari sini ke sini, teman-teman? Berarti yang ditanya itu adalah X-nya berapa. Oke. Di sini kita amati ya, teman-teman ya. Kita amati secara perlahan-lahan bahwa benda itu mula-mula diam. Kalau benda ini mula-mula diam, berarti kecepatan awalnya berapa? Sudah kebayang ya? Berarti kalau bendanya mula-mula diam, berarti kecepatan awalnya ya itu sama dengan 0. Ini berkaitan dengan materi kinematika yang sudah kita bahas ya pada video sebelumnya. Berarti di sini nambah lagi besarannya, teman-teman ya. V0-nya atau kecepatan mula-mulanya adalah 0. Oke, berarti di sini kita menggunakan persamaan pada kinematika, yaitu X sama dengan mula-mula diam, kemudian dia bergerak, berarti itu mengalami pertambahan kecepatan ya. Berarti X sama dengan V0 dikalikan T ditambah setengah dikalikan A dikalikan T kuadrat. Yang ditanyakan sini adalah jaraknya. Kecepatan mula-mulanya adalah 0, teman-teman ya. Berarti 0 di sini hasilnya. 0 dikalikan T 0. Ditambah 1/2 dikalikan A ya. Di sini nilai percepatannya belum diketahui ya. Untuk mendapatkan nilai percepatannya, kita menggunakan persamaan dari hukum Newton. Yang kedua, sigma F sama dengan M dikalikan A. Karena besaran gaya dengan massa ini sudah ada, teman-teman. F-nya adalah 12, massanya adalah 5 dikalikan A. Berarti A sama dengan 12/5 meter per second kuadrat. Oke, bagi teman-teman yang ketika dalam mengerjakan soal, kita butuh waktu yang lama nih untuk mengerjakannya. Misalkan tidak bisa mengerjakan dalam bentuk pecahan seperti ini, kita biarkan saja, teman-teman ya. Kita biarkan saja, nanti pasti ada nilai yang bisa diselesaikan ya. Oke, kemudian setelah kita mendapatkan percepatannya, kita masukkan ke persamaan yang ini ya. Dikalikan 12/5 dikalikan dimana waktunya sudah diketahui tadi kan sebesar 10 ya. Di sini jangan lupa ya, T kuadrat. T kuadrat itu sama artinya dengan 10 dikalikan 10 ya. Kenapa kita buat seperti ini? Agar kita mudah ya. Mudah dalam penyelesaiannya. Contohnya seperti ini. 10 dibagi 5 ini adalah 2. 2 ini bisa kita cari dengan yang 2 yang di bawah. Sehingga tersisa 12 dikalikan 10. Berarti jarak yang ditempuh ya ini sebesar 120 meter. Jadi kita sudah dapat jawabannya. Jawaban yang benar adalah yang B ya, teman-teman. 120 meter. Jadi ini ada hubungannya antara dinamika dengan kinematika ya. Jadi jangan sampai kita lupa persamaan pada kinematika sebelumnya, teman-teman. Pasti ada hubungannya. Oke, kita lanjut ke soal yang terakhir, ke soal yang nomor 5, teman-teman. Benda yang berada di lantai datar, oke, di lantai yang datar bergerak dengan kecepatan tetap sebesar 15 meter per second. Benda tersebut kemudian mendapatkan gaya perlawanan sebesar 72 Newton. Sehingga benda berhenti pada jarak 12,5 meter dari posisi semula. Besar massa benda tersebut adalah berarti di sini lumayan sulit, teman-teman, soal yang nomor 5. Sulitnya adalah kita harus bisa benar-benar memahami konsep-konsep pada dinamika dan kinematika. Dua materi itu kalau misalkan kita sudah menguasainya, pasti kita bisa mengerjakan soal ini, teman-teman. Oke, seperti biasa kita harus tahu dulu besaran-besaran yang diketahui pada soal. Ada kecepatan ya, berarti V. Kecepatan tetap ya, ketika dia bergerak, berarti ini kecepatan mula-mulanya nanti, teman-teman, V0. Kemudian benda tersebut kemudian mendapatkan gaya perlawanan ya. Berarti F-nya 72 Newton. Kemudian sehingga berhenti. Oke, berhenti. Kalau benda ini berhenti berarti kecepatan akhirnya sama dengan 0. Karena di awal dia sudah bergerak dengan kecepatan 15,
kemudian berhenti, kecepatan akhirnya sama dengan 0. Jadi cara kita membaca soal itu seperti ini teman-teman. Pada jarak X-nya 12,5 meter dari posisi semula. Oke, kalau misalkan kita simulasikan gambarnya teman-teman. Oke, berarti di sini ada benda bermasa M yang dimana masanya belum diketahui. Kita ingin mencari berapa besar masanya. Kemudian benda yang bermasa M ini dia bergerak dengan kecepatan 15 meter per second. Kemudian ketika benda ini bergerak, dia mendapatkan gaya perlawanan sebesar 72 Newton, ya, sehingga dia berhenti itu posisinya dari posisi awal ke posisi berhenti ini adalah 12,5 meter. Yang ditanya adalah masanya teman-teman. Jelas ya, karena di sini dia berhenti, ada kata berhenti, ada kata kecepatan tetap ya. Berarti ini berhubungan dengan kinematika ya, berhubungan dengan kinematika. Jadi tinggal kita menganalisis dari besaran yang diketahui, kita akan menggunakan persamaan yang mana ya. Jadi bagi teman-teman yang lupa ya, persamaan-persamaan kinematika yang dasarnya yang sudah kita jelaskan pada video sebelumnya, silahkan dicek kembali biar memahami soal-soal seperti ini teman-teman. Oke, kalau di sini kita sudah menangkap apa ya rumus yang akan kita gunakan teman-teman ya. Karena di sini ada berhenti, ada VT, ada V0 ya. Kemudian di sini kita harus membutuhkan berapakah percepatannya. Dan di sini jaraknya juga sudah diketahui ya. Nanti hubungannya adalah pasti ke hukum Newton yang kedua ya. Sigma F sama dengan M dikalikan A. Di mana F-nya ini sudah ada teman-teman 72, masanya belum diketahui, percepatannya belum diketahui. Karena di sini kita menentukan massa, maka harus kita tentukan percepatannya. Untuk menentukan percepatan ini, kita ke kinematika ya. Persamaannya adalah VT kuadrat ya. Kalau misalkan kita lihat benda ini dia bergerak sampai berhenti, berarti kan mengalami perlambatan ya. VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat. Kalau dia perlambatan berarti dikurang teman-teman. Dikurang 2 dikalikan A dikalikan S. Ini persamaan pada kinematika ya. Silakan dibuka kembali rumus-rumusnya teman-teman. Kemudian VT-nya ini 0 karena dia berhenti. Ya berhenti. Berarti 0 kuadrat adalah 0. Kemudian kecepatan mula-mula dia adalah 15. 15 kuadrat dikurang 2 dikalikan A. Jaraknya adalah 12,5 ya. 12,5. Oke, di sini tinggal kita kalikan saja 2 dikalikan 12,5 ya. 0 sama dengan 15 kuadrat ini adalah 225 dikurang 12,5 ya. Kalau 12 dikalikan 2 ini adalah 24, berarti 0,5-nya berarti menjadi 25 ya. 25 dikalikan A. Oke, tinggal kita pindah ruas ya ke sisi sebelah sini sehingga menjadi tanda positif. 25 dikalikan A sama dengan 225. Berarti A sama dengan 225 dibagi dengan 25 sebesar berarti 9 ya teman-teman. 9 kali 5 45, 2 kali 9 18, 18 tambah 4 22. Berarti 9 meter per second kuadrat. Oke, setelah kita mendapatkan nilai percepatannya ini ya, tinggal kita substitusi ke hukum Newton yang kedua. Berarti di sini 72 ya, karena sudah diketahui F-nya ini adalah 72 sama dengan massa dikalikan A-nya adalah 9. Berarti untuk menentukan massa, berarti massa sama dengan 72 per 9 ya. 72 bagi 9 sama dengan 8 kg ya. Berarti jawabannya adalah yang D. Jadi cukup mudah ya teman-teman kalau kita sudah paham konsep-konsep dasar pada kinematika dan dinamika. Jadi ini teman-teman 5 soal uji pemahaman yang berkaitan dan berhubungan antara kinematika dengan dinamika gerak ya. Semoga ini menambah wawasan teman-teman, menambah tingkat pemahamannya
ya dalam menganalisis soal-soal kinematika dan dinamika. Oke, cukup sampai di sini. Di next video kita akan membahas materi-materi berikutnya pada dinamika. Oke, terima kasih. Boots and a sexy body full of tats. Baby's bad, oh baby's hella bad. After her there ain't no coming back. Wanna take a run at that. I think she's feeling me, turn it up a few degrees.